nih. Belum ada suaranya nih. USB printer. Iya, itu kan dikonekin ke ini Pak, dari mixernya ke laptop. Tentang nggak bisa pakai mic, jadi pakai laptop doang. Oh, yang BKN masjid nih dibuka dulu nih moodnya. Apa memang sengaja dimatiin? BKN Masjid Camp 1. Mungkin ke situ kali linknya. Calling, coba di calling, lain mungkin enggak. Oh, itu suaranya masuk. Belum ada. Belum ada. Tadi yang calling. Jangan-jangan meeting habis batunya kali. Kami sudah dengar. BKN satu. Ini suaranya ada. Ada. Di sini suaranya ada. Ada, Bu. Jam 1 belum terdengar. Ada. Tes. Apakah Belum ada. Belum kedengeran. Udah keluar Mas, kecil suaranya, mohon digedein. Oh, dibetusinnya balonnya ya. Ya. Suaranya dari mana? Dari Camp 1 apa dari mana ini? Saya belum dengar ya. Coba tes luar masjid ya. cek. Nah, Ya. udah. Oke. Udah, suaranya gedein, sudah udah. terdengar. Alhamdulillah. Udah. Cuman feedback ya. Dimatiin semua. Yang lain mohon yang Suaranya Mas Anik kecil. Masih kecil Mas Anik. ya, baik. Ya. Lebih besar ini sekarang udah. Sedikit Ya. lagi. Ya, udah masuk. Udah oke. Hilang lagi suaranya. Lanjutkan ya. Ya, lanjut. Baik, kami lanjutkan menyapa Bapak Ibu sekalian. Saya ulangi, yang kami hormati Ibu Sekretaris Utama BKN, Ibu Imas Sukmariah. Bergabung bersama kita juga Kepala Kantor Regional Banjarmasin, Pak Darmuji, Pak Joko Subakti juga hadir, dan mungkin Bapak Ibu pejabat pimpinan tinggi yang lain. Tak lupa juga kami sapa Bapak narasumber, Bapak Dr. Andika Chandra Putra. Dan tentu saja Bapak Ibu yang hadir secara langsung di Masjid Al-Hikmah ini, serta Bapak Ibu yang juga bergabung melalui platform Zoom. Selamat datang di acara Tarhib Ramadan 1442 Hijriah yang mengambil tema tetap sehat dan produktif di tengah pandemi selama menjalankan ibadah puasa Ramadan. Baik, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah bisa berkumpul pada acara hari ini. Shalawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu nanti syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu sekalian, untuk lancarnya kegiatan tarhib ini, pertama kita lakukan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ibu Ranti Anissa Sukumbang Jati yang akan membacakan surat Al-Baqarah
ayat 183 sampai dengan 185. Pada Ibu Anissa, Ranti Anissa, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شاء يصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga lantunan merdu suara Quran tadi menambah kecintaan kita kepada Al-Quran dan juga kepada Allah. Baik, selanjutnya laporan panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Stianto. Pada Bapak Ahmad Stianto, dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Andik. Assalamualaikum. Mungkin saya ulangi, mohon izin Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi binikmatihi tatimus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya segala Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus sholihat. Segala puji tak henti-hentinya kita sanjungkan dan kita usahakan atas nikmat Allah yang tak terhingga, dan semoga baik kesabaran Bapak Ibu pada kegiatan kali ini dan kami yang mengikuti secara
di luar jaringan bisa mendapatkan amal soleh yang sempurna. Dan kami berharap semoga Bapak Ibu setiap kuota yang keluar karena mengikuti kegiatan ini dan setiap langkah jamaah Masjid Al-Hikmah yang ditunaikan menuju masjid ini, Allah jadikan tercatat sebagai amal soleh, yang tentunya akan menjadi investasi yang amat istimewa kelak di hari akhir, di saat bisa jadi anak, rumah, pasangan, kendaraan, atau apapun yang selama ini kita tanam, kalau tidak menjadi penyejuk hati di dunia, kalau tidak dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat, mudah-mudahan dengan kita lakukan, dengan kita investasikan untuk akhirat, menjadi amal yang bermanfaat buat diri kita dan keluarga kita, karena janji Allah itu pasti, apabila melakukan kebaikan walau seberat biji zarah akan mendapatkan balasan. Demikian halnya apabila keburukan walaupun hanya sebesar biji zarah tentu akan mendapatkan balasannya. Oleh karena itu, mudah-mudahan investasi ini menjadi investasi yang paripurna bagi kita kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Serta semoga kita juga senantiasa dalam lindungan Allah, sebagaimana Allah jadikan api menjadi dingin buat Nabi Ibrahim. Allah bukakan laut merah bagi Nabi Musa untuk umatnya. Allah selamatkan Nabi Yunus dari perut ikan paus atau ikan raksasa pada masa itu. Maka semoga karena kemahakuasaan Allah yang tak terhingga dapat melindungi kita dari COVID-19 dan teman-temannya, atau Allah melenyapkannya dari muka bumi ini, sehingga kita bisa senantiasa sehat, melaksanakan ibadah Ramadan, dan tetap produktif secara kedinasan. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ibu Sekretaris Utama, Ibu Hajah Ima Sukmariah. Alhamdulillah, demikian halnya juga beliau Bapak Dr. Andika Chandra selaku narasumber Tarhib Ramadan. Para pejabat pimpinan tinggi yang telah hadir, alhamdulillah, Bapak Darmuji, Bapak Joko Surbakti, Bapak dan Ibu pejabat administrasi, pejabat fungsional, teman-teman CPNS, pegawai PPNPN, dan para hadirin tamu undangan, dan tentunya yang tidak kalah utama adalah panitia Gemar Ramadan. Semoga senantiasa mendapatkan kesehatan dan kebaikan. Bapak dan Ibu, dapat kami sampaikan dan kami mohon izin sekaligus melaporkan kepada Ibu Sekretaris Utama bahwa rangkaian kegiatan Gemar Ramadan di Masjid Al-Hikmah ini juga mengalami perubahan dari 2 tahun yang sebelumnya. Karena pada kesempatan kali ini kami mengikuti himbauan pemerintah kaitannya dengan pembatasan kegiatan. Oleh karena itu kami usahakan setiap kegiatan dikemas secara menarik, baik melalui online, semi-online maupun offline. Dan kami juga mengucapkan permohonan maaf apabila kegiatan perdana yang dilakukan secara semi-online ini barangkali tadi ada kekurangan di sana-sini. Tujuan dari rangkaian kegiatan Ramadan dapat kami sampaikan diantaranya adalah bagaimana ke depan nanti kita bisa mengisi kegiatan Ramadan dengan konten-konten yang penuh dengan manfaat. Bagaimana menumbuhkan dan mewujudkan rasa kepedulian terhadap sesama.
bagaimana mewadahi jamaah muslimin muslimat BKN yang akan berinfak menjelang dan selama bulan Ramadan. Serta diharapkan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di BKN, dalam hal ini Masjid Al-Hikmah BKN, dapat meningkatkan ketahanan mental atau mengembangkan kompetensi sosial kultural sebagaimana amanat dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Ibu Sekretaris Utama BKN, Bapak Dr. Andika, dan hadirin yang semoga dirahmati Allah, dapat kami sampaikan juga bahwa rangkaian kegiatan Ramadan ini kemarin telah dimulai tanggal 3 April dan insya Allah akan berakhir tanggal 13 Mei 2021. Kegiatan pertama alhamdulillah kemarin sudah dilakukan, yaitu bimbingan teknis imam yang akan nanti mengisi tarawih di Masjid Al-Hikmah BKN, kemudian tarhib Ramadan, kemudian nanti akan ada sholat dan kultum tarawih, kajian zuhur pada hari Senin dan Rabu dengan tema-tema yang kami akan sebar pada kesempatan berikutnya, berbagi iftar, kemudian ada ceramah dan dialog nuzulul Quran, insya Allah nanti ada juga itikaf dan sholat Idul Fitri. Dapat kami sampaikan juga kepada Ibu Sekretaris Utama bahwa peserta kegiatan baik tarhib Ramadan ini maupun kegiatan-kegiatan kami selanjutnya rencananya sebagaimana pada hari ini tidak hanya pada kantor pusat BKN tetapi juga pada kantor regional BKN, dan diharapkan pesertanya termasuk juga mereka yang bekerja sebagai PPNPN. Kami lanjutkan, kami dapat sampaikan juga kepada Ibu Sekretaris Utama bahwa sumber pendanaan kegiatan Gama Ramadan ini tidak bersumber dari APBN, tetapi merupakan masukan dari para donatur, para dermawan yang mensodakohkan sebagian uangnya baik pejabat maupun pegawai di lingkungan BKN, termasuk dari unit pengelola zakat BKN Korpri. Ucapan terima kasih selain kami haturkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami sampaikan juga kepada para pihak yang telah menyumbangkan baik pemikiran, tenaga, material dan donasi dari para darmawan, pegawai dan pejabat di lingkungan BKN maupun dari pihak lain. Semoga segala hal yang telah diinfakkan di jalan Allah ini mendapat balasan Allah yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, saya mewakili segenap panitia memohon maaf baik pada awal pelaksanaan kegiatan tarhib tadi maupun dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan berikutnya. Apabila terdapat kekurangan, kami ucapkan permohonan maaf yang seluas-luasnya. Dan pada kesempatan ini kami memohon juga pada Ibu Sekretaris Utama BKN untuk membuka secara resmi rangkaian kegiatan Ramadan yang pelaksananya insya Allah dipusatkan pada Masjid Al-Hikmah BKN tercinta ini. Kiranya demikian, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Bapak Ibu sekalian, banyak sekali kegiatan yang akan kita laksanakan untuk menyambut Ramadan 1442 Hijriah yang akan sebentar lagi. Semoga kita semua diberi kekuatan dan kesehatan untuk dapat menyongsong Ramadan tersebut. Baik Bapak Ibu sekalian, ini tadi mungkin saat kami menyapa di awal
belum begitu terdengar karena ada sedikit masalah teknis tadi. Sekarang sudah lebih baik. Sekali lagi, saya sapa dulu ini Bapak Ibu yang ada di Masjid At-Hikmah. Apa kabar? Sehat semua Bapak Ibu? Alhamdulillah, semangat Bapak Ibu ya. Berapa hari lagi Ramadan ini Bapak Ibu? Ya, sekitar 5 hari. 5-6 hari ya. Semoga demikian juga Bapak Ibu yang tergabung via Zoom dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa juga Pak Kakanrek tadi, Pak Kakanrek Banjarmasin yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung pada acara Tarhib Ramadan ini. Demikian juga dengan Pak Joko Subakti yang sudah meninggalkan beberapa tugas yang mungkin juga mendesak untuk berkenan hadir dan mengikuti ini via Zoom. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengecek apakah Dr. Andika Chandra Putra sudah ada bersama kita. Mohon ke Bapak Dr. Andika untuk say hey atau apa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, insya Allah. Sudah ada? Ya, Alhamdulillah, terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk lebih menyemarakkan kegiatan ini, mari kita bersama-sama ikutin video singkat yang tadi sempat diputar di pembukaan acara. Kepada host, mohon diputar video tersebut dan supaya memberikan kita semangat dan silakan. Ramadan bulan mulia sebentar lagi akan hadir di tengah-tengah kita semua. Mari kita sambut Ramadan dengan penuh sukacita dan warnai hari-hari yang ada dengan aktivitas penuh manfaat. Badan Pembina Rohani Islam BKN di Ramadan tahun ini menyelenggarakan kegiatan antara lain sebagai berikut. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Kami informasikan Bapak Ibu sekalian bahwa Ibu Sesma sampai dengan saat ini masih menghadap ke Pak Kepala dan nanti ketika sudah selesai akan bersiap untuk membuka dan memberikan sambutan. Ya, baik. Mengingat sepertinya sudah siap, kami sampaikan kepada Ibu Sesma, Ibu Hajah Ima Sukmaria, Esos MAP, untuk membuka sekaligus memberikan sambutan, membuka rangkaian kegiatan Ramadan 1440 Hijrah ini dengan resmi. Kepada Ibu Hajah Ima Sukmaria, Esos MAP, kami persilahkan.
Baik, terima kasih Mas Anik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para pejabat pimpinan tinggi media. Yang saya hormati Putih PMK selaku Ketua Korpri BKN beserta seluruh jajaran pengurus Korpri BKN. Yang saya hormati para pejabat pimpinan tim Pratama di lingkungan BKN kantor regional BKN dan Pusbang SN. Yang saya hormati, saya banggakan Ketua Babin Rohis Korpri BKN beserta pengurus Babin Rohis kantor regional 1 sampai dengan 14 serta Pusbang ASN beserta seluruh jajarannya. Yang saya muliakan penceramah kita Bapak Dr. Andika Chandra Putra, PhD, SPP, dokter spesialis paru, sekaligus selaku pengurus Ikatan Dokter Paru se-Indonesia. Yang saya hormati para adik-adik CPNS, muslimin, muslimat BKN, serta hadirin sekalian yang kami banggakan. Pertama-tama, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, nikmat dan rahmat-Nya yang diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam serta kesehatan. Atas perkenannya kita semua dapat berkumpul bersama pada hari ini dalam rangka tarhib menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Sholawat dan salam semoga tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat, serta umatnya yang mengikuti sunnahnya dalam menjalankan syariat ajaran Islam. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Merupakan kehormatan bagi kita bahwa di sela-sela kesibukan, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, sebagai dokter sekaligus penceramah, kita dapat hadir pada hari ini bersama kita untuk memberikan pencerahan, siraman rohani dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah dan ampunan, serta ibadah yang dilakukan akan diganjar pahala berlipat ganda. Amin. Kita selaku umat muslim yang beriman tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu perlu persiapan sebagaimana kita akan melakukan sebuah perjalanan, pasti kita harus mempersiapkan bekal dengan sebaik-baiknya. Dalam menyongsong bulan Ramadan tahun 2021, fisik mental harus disiapkan, disertai dengan pemahaman bagaimana cara menjalankan ibadah di masa pandemi saat ini, tentu dengan tetap dalam koridor syariah dan tentu juga tetap menjalankan prosedur kesehatan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Ramadan adalah benteng terhadap COVID-19. Aktivitas puasa menyebabkan kesehatan pada tubuh.
Puasa yang benar dengan makanan yang seimbang, menu makanan sehat, gaya hidup sehat, ini akan melahirkan imunitas tubuh dan mencegah terpaparnya dari COVID-19 ini. Sahur dan buka pun harus kita siapkan secukupnya secara gizi ya. Bapak Ibu yang kami hormati, Ramadan adalah momentum juga yang harus menjadi bagian upaya menebar kebaikan. Salah satunya dengan sodako, infak ya. Ini bisa menolak bahaya. Dan tentu ini juga tidak harus dalam bentuk harta, tapi juga tentu kita bisa memberikan sodakoh ini dalam bentuk memberikan makanan bagi yang melaksanakan ibadah puasa. Ini tentu pahalanya sesuai dengan pahala puasa yang dijalankan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana diriwayatkan di dalam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling lembut, dermawan dalam segala kebaikan. Dan kelembutan beliau yang paling baik adalah pada saat bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika ditemui Jibril, beliau adalah orang yang paling lembut, lebih dermawan dalam kebaikan, melebihi lembutnya daripada angin yang berhembus. Ini tentu menjadi dasar kita untuk tadi memantapkan niat iman kita untuk melakukan sesuai dengan yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. COVID-19 ini bukan menjadi halangan untuk beribadah. Justru momentum meningkatkan ibadah kepada Allah. Hanya saja karena kondisi khusus, kebiasaan yang dilakukan dalam ibadah Ramadan juga perlu disesuaikan ya dengan kondisi yang sekarang masih pandemi COVID-19. Dalam bulan Ramadan, aktivitas keagamaan harus tetap ditingkatkan. Nah, tentu aktivitas keagamaan yang akan dilakukan harus jadi siar kita, serta menjadi solusi bagi umat dan bangsa bahwa ibadah Ramadan harus dijadikan momentum emas untuk mempercepat penanganan wabah dari COVID-19 dengan semangat keagamaan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada Ramadan tahun 2021 ini, BKN juga akan menyelenggarakan rangkaian kegiatan keagamaan, di antaranya Tarhib Ramadan, kajian zuhur, menjelang pada zuhur, kemudian berbagi iftar, kemudian nuzulul Quran, yang semuanya dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Tentu pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh panitia Ramadan dan stakeholder yang terkait yang telah berkontribusi dalam mempersiapkan kegiatan Ramadan pada tahun 2021 ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya dengan lebih baik, dan memberikan bimbingan serta kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan tahun ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Bapak Ibu, sebelum saya membuka, ada 3 yang harus kita siapkan terkait dengan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Pertama, ini yang dilakukan oleh para sahabat, yaitu meminta jaminan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan usia kita. Kita minta berdoa, semoga kita disampaikan pada usia kita di bulan suci Ramadan. Kemudian kita juga berdoa untuk dapat melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini sesuai dengan syariat yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang tidak hanya menahan rasa lapar dan dahaga, tapi kita juga meningkatkan amal ibadah kita. Dan kita juga menjauhkan hal-hal yang akan mengurangi pahala daripada ibadah puasa di bulan Ramadan kita. Kemudian yang ketiga, kita juga meminta bahwa puasa dan seluruh amal ibadah kita, wajib dan sunnah, ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dalam bentuk mengampuni semua dosa, kesalahan kita yang sudah kita lakukan, baik yang terasa maupun yang tidak terasa, atau disengaja maupun yang tidak disengaja, sehingga kalau seseorang hamba Allah yang sudah diampuni, saya yakin doa-doa kita dan itu sesuai dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dikabulkan, diijabah. Dan tentu tadi bagi ibu-ibu muslimat, ini sebetulnya yang sering sama-sama kita dengar, ada baiknya pada saat kita masak sayur ya, ibu dan bapak, terutama ibu-ibu, ini bisa berbagi dengan tetangga dengan cara menambahkan airnya ya. Sehingga tadi kita ada nilai ibadahnya untuk berbagi, walaupun mungkin tidak seperti yang harus mewah, tapi tentu atas dasar keikhlasan dari kita masing-masing. Dan satu lagi, puasa adalah ibadah yang langsung dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembali lagi bahwa nilai keimanan dari kita masing-masing ini adalah yang menentukan adalah kita, hati kita, dan tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga puasa kita di tahun 2021 ini kita diberikan kesehatan untuk bisa menjalankan puasa sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Ramadan dan Idul Fitri tahun 1442 Hijriah di lingkungan Badan Kepegawaian Negara dengan resmi saya buka. Demikian, selamat menjalankan ibadah puasa dan kita berdoa semoga selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi muslimin dan muslimat yang selalu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita bisa melaksanakan tugas dan fungsi kita sebagai ASN dan menjadikan pelayan publik yang bisa melayani secara adil. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya menghaturkan banyak terima kasih kepada Bapak Dokter selaku penceramah yang hari ini akan memberikan pencerahan, dan kepada seluruh panitia Ramadan di lingkungan BKN, kantor regional, dan Pusbang. Semoga semua ikhtiar dan doa kita Allah menjawab dan mengabulkan semua keinginan dari kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa dalam keadaan sehat walafiat. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bersama kita juga sudah bergabung Ibu Direktur Wasdal, Bu Mirna, dan juga rekan-rekan perwakilan dari beberapa kantor regional, termasuk juga UPT. Ini ada teman-teman dari Kanrek 4. Ya, terima kasih sudah bergabung. Kantor regional 6, Kanrek 7 juga, Kanrek 13, Kanrek 14, Kanrek 10 juga ada, dan termasuk Kanrek 8. Nah, ini langsung oleh Kakanreknya, terima kasih. Dan rekan-rekan di UPT, dari UPT Palu dan UPT Kendari sudah berkenan untuk hadir. Terima kasih. Baik, alhamdulillah kita akan segera memasuki acara inti, yaitu ceramah dan dialog dengan tema tips tetap sehat dan produktif di tengah pandemi selama menjalankan ibadah puasa Ramadan, yang akan diisi oleh Dr. Andika Chandra Putra, PhD, SPPK, yang akan dipandu oleh Dr. Desi Mutia Ali. Kepada Ibu Desi Mutia Ali, mohon dicek suaranya terlebih dahulu. Cek. Cukup Bu terdengar. Desi, Ya, sudah terdengar? Mute. Sudah terdengar suara saya? Sudah, Mbak. Oke. Menggem. Waktu dan tempat kami persilakan Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya sudah terdengar sampai sana, Pak, Bapak Ibu sekalian. Sudah terdengar ya. Baik, yang kami hormati kepada Ibu Sestama yang sudah membuka acara kita pada siang hari ini, kemudian kepada Bapak dan Ibu pejabat JPTM dan JPTP di lingkungan Badan Kepegawaian Negara dan juga kantor regional. Kemudian juga yang kami hormati juga para pejabat administrator, kemudian pejabat fungsional, utama maupun media di lingkungan BKN, dan seluruh jemaah zuhur Masjid Al-Hikmah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Wabil khusus pembicara kita pada kesempatan siang hari ini yaitu Dr. Andika. Pak Dokter sudah hadir, Pak Dokter ya? Sepertinya sudah hadir di tengah-tengah kita sejak tadi. Oke. Sehat Pak Dokter? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Ya. Pak Dokternya harus sehat dulu sebelum membawa tips sehat buat kita semua ya Pak Dokter ya. Iya. Baik. Insya Allah. Alhamdulillah. Untuk mengingat waktu sudah semakin siang ya, saya ingin bacakan sedikit kurikulum. Bu Desi, boleh ya, Bu? saya pamit ya Bapak Ibu yang saya hormati. Pak Dokter mohon izin saya pamit harus ke bandara. Baik, Bu. Jadi Bu, makasih mohon banyak. maaf, tapi insya Allah nanti teman-teman panitia akan memberikan apa yang disampaikan oleh Bapak ke saya, dan sekali lagi terima kasih kepada seluruh yang hadir, baik langsung mungkin di masjid maupun secara virtual. Saya tidak bisa join langsung pada kesempatan ini karena harus berangkat, Pak. Dokter, sekali lagi terima kasih. Bu Desi, itu saja. Ya, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami, Pak. Baik, saya lanjutkan kembali, Bapak Ibu. Saya bacakan kurikulum Pak Dr. Andika. Nama lengkap beliau adalah Dr. Andika Chandra Putra, PhD, spesialis P dan paru dan
Kemudian tanggal lahir beliau di Padang 23 Oktober. Ini tahunnya tapi belum ada nih Pak Dokter nih. Ketahuan ketuanya, Bu. Tahu takut ketahuan tuanya. Siap-siap. Biar terasa muda terus ya Pak ya. Baik. Beliau adalah beliau kebetulan tinggal di dekat dengan Jakarta, yaitu di Tangerang ya. Kemudian saat ini beliau sebagai spesialis di RSUP Persahabatan dan jabatan beliau adalah dokter spesialis paru di Rumah Sakit Persahabatan. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Ketua Bidang Ilmiah dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Ya, luar biasa, ini pasti pengalamannya sangat banyak dan juga apalagi terkait dengan COVID ya yang kita hadapi semua saat ini ya. Mungkin untuk lebih fokusnya lagi nanti kita akan bahas apa saja yang akan kita fokuskan. Pertama kita akan bahas tentang bagaimana kondisi penyebaran COVID-19 saat ini ya, sudah seperti apakah, mungkin pastinya Dr. Andika sudah tahu, sudah lebih update nih informasinya daripada kita yang dengarnya cuma di berita nih. Kemudian juga apa saja yang menyebabkan kita mudah terjangkit dan tentunya juga hal apa saja yang perlu kita lakukan untuk menghindarinya. Dan juga fokusnya bagaimana tips untuk tetap produktif selama pandemi ini, terutama di dalam bulan Ramadan, dan juga hal-hal apa saja yang harus kita siapkan untuk persiapan kesehatan jasmani dan rohani kita. Saya pikir itu saja pengantarnya. Silakan waktu saya berikan kepada Pak Dokter kurang lebih sekitar 45 menit. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Silakan Pak Dokter. Ya, baik. Terima kasih Bu Desi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu pejabat di lingkungan BKN, juga kepada seluruh panitia, jemaah Masjid Al-Hikmah, dan juga Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan. Semoga kita selalu sehat, insya Allah, dan bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik. Ya, jadi saya diminta oleh panitia untuk membicarakan tentang COVID-19. Ya, saya rasa kita semua sudah banyak mendapatkan informasi tentang COVID-19, dan saya harapkan nanti kita akan lebih banyak diskusi. Ya, tadi seperti disampaikan Bu Sestama, ini bukan penceramah. Jadi kalau saya sampaikan, kalau penceramah itu kan seperti memberikan informasi keagamaan yang banyak, tapi saya lebih banyak akan diskusi dengan Bapak Ibu sekalian terkait COVID-19 dan beberapa hal lainnya yang terkait dengan COVID-19. Ya, oke. Jadi sebelum kita mulai, saya mulai dengan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat Al-Baqarah 155 yang menyatakan bahwa walanaqum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa nafsin minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiris sabirin, yang artinya, dan sungguh kami mengujimu dengan ketakutan dan kelaparan, kekurangan dalam harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berilah kabar gembira terhadap orang-orang yang bersabar. Jadi artinya memang pandemi ini memberikan dampak bagi kita semua untuk selalu bersabar, dan ini juga bagian dari ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sebelum kita mulai, ya, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, bahwa kalau kita bicara COVID-19 itu kita bicara penyakit, ya. Jadi COVID-19 itu merupakan penyakit infeksi
yang disebabkan oleh coronavirus severe acute respiratory syndrome (COV-2). Ya, jadi itu merupakan nama penyakit. Sedangkan virusnya sendiri, penyebabnya sendiri kita sebut dengan SARS-CoV-2. Nah, kenapa kita sebut SARS-CoV-2? Karena beberapa waktu lalu, tahun 2002, 2003, kita juga mengalami epidemik virus SARS-CoV-1, dan memang secara genetik antara virus SARS-CoV-2 dengan virus SARS-CoV-1 itu hampir mirip, ya, jadi kurang lebih 70% sampai 80% genetiknya hampir sama, ya. Kemudian kita juga sama-sama mengetahui bahwa saat ini alhamdulillah tren, ya, secara nasional kasus-kasus terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia cenderung turun, ya. Jadi memang per hari ini, kemarin kurang lebih sudah 1,5 juta penduduk Indonesia yang sudah terkonfirmasi positif COVID-19, ya, dan saat ini yang aktif kurang lebih 100 ribuan, ya. Artinya dengan jumlah cukup besar, bisa saja Bapak Ibu sekalian dulu pernah terpapar COVID-19, atau adik, atau keluarga yang lain, atau teman sekantor yang sudah pernah terpapar COVID-19. Bahkan mungkin saja sudah ada dari keluarga kita yang sudah mendahului kita akibat dari penyakit COVID-19 ini, ya. Tapi kita perlu ingat, ya, COVID-19 ini belum berakhir, ya. Jadi kalau kita berkaca di beberapa tempat lain, ya, misalnya di Brazil, minggu ini mencapai angka kematian tertinggi, ya, jadi kurang lebih 4.000 kematian dalam 24 jam, ya, itu angka kematian yang sangat tinggi, ya. Bahkan di India, satu hari kasus itu bisa mencapai hampir 100 ribuan, ya, dalam satu hari, ya. Jadi itu merupakan angka yang cukup besar. Dan kalau kita lihat di India, ya, di India itu pernah juga mengalami penurunan kasus COVID-19, ya. Kemudian seiring dengan waktu juga terjadi peningkatan, ya, terjadi spike yang pada akhirnya kita lihat hampir per hari 100 ribuan kasus COVID-19 terjadi, ya. Dan memang kejadian outbreak yang kita alami seperti SARS-CoV-2 ini bukan yang pertama kali. Kita beberapa kali mengalami epidemik, ya, walaupun tidak sebesar pandemi yang kita alami, ya. Tahun 97 ada Ebola, ya. Tahun 2003 kita juga mengalami flu burung, ya, yang kasusnya tidak begitu banyak, tapi ada dan angka kematian cukup tinggi. Tahun 2012 kita mengenal adanya flu unta atau MERS-CoV, ya. Bahkan sekarang mulai tahun akhir 2019, Desember 2019, kita mendapatkan kondisi epidemik bahkan pandemi COVID-19, ya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena perlu Bapak Ibu pahami, ya, pandemi ataupun epidemi ini umumnya, ya, secara 60% merupakan kasus-kasus yang berasal dari penyakit zoonotik, ya, atau penyakit yang awalnya dari hewan, ya. Dan bahkan, ya, setiap tahun terdapat ditemukan 5 kasus penyakit baru, ya, yang originalnya itu berasal dari hewan, ya. Jadi ini yang menjadi problem, ya, yang harus kita sampaikan, bahwa hampir 60% kasus-kasus baru tadi berasal dari originalnya berasal dari hewan, ya. Kenapa itu terjadi? Banyak faktor, ya. Kita tahu, sama-sama tahu, ya, bisa karena kedekatan manusia dengan hewan itu semakin dekat, ya. Juga ada ilegal dan penjualan, bahkan memakan makanan yang kita sebut ekstrim makanannya, termasuk perubahan iklim, bahkan juga penebangan hutan, ya, itu juga ikut mempengaruhi. Tapi saya menekankan semakin dekatnya hubungan antara manusia, ya, dengan hewan, ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian lihat
pada gambar yang saya sampaikan ini semakin dekatnya hubungan manusia dengan dengan hewan, ya. Jadi hewan semakin banyak berinteraksi dengan manusia, bahkan di gambar ini hewan juga disusui oleh manusia. Juga masalah makanan, ya, makanan-makanan ekstrim yang dalam Islam juga disampaikan ini merupakan makanan yang haram pun sekarang mulai dimakan, ya. Jadi faktor ini yang ikut mempengaruhi kenapa penyakit-penyakit zoonosis, ya, di manusia itu bermunculan, ya. Jadi pada dasarnya Al-Quran sudah menyampaikan, ya, Al-Baqarah ayat 172 menyampaikan bahwa kita memakan makanan yang dari rezeki yang baik, ya, dan marilah kita bersyukur terhadap rezeki yang tersebut. Dan juga hadis menyatakan bahwa makanan tersebut harusnya adalah halalan dan thayyiban, ya, halal dan juga thayyib, ya. Nah, jadi kalau misalnya makanannya sudah haram, ya tentu pasti bukan thayyib lagi, ya, yang tentu berakibat pada semakin banyaknya penyakit-penyakit yang kita dapatkan, ya. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui, ya, coronavirus ini merupakan bagian dari penyakit virus zoonotik, ya, artinya berasal dari transmisi dari hewan ke manusia awalnya, ya, dan diduga si RNA virus SARS-CoV-2 ini bersirkulasi di hewan, terutama di unta, kucing, dan kelelawar, ya. Dan dulu memang ada kasus-kasus terkait dengan virus coronavirus seperti MERS-CoV, ya, atau flu unta, ya, juga SARS-CoV, ya, yang kasus-kasus outbreak-nya juga terjadi. Yang menjadi hal yang perlu diketahui, kondisi outbreak pada MERS-CoV maupun SARS-CoV-2 tadi tidak sehebat pada COVID sekarang, ya, makanya namanya epidemi, ya. Tetapi perlu diketahui mortality dari MERS-CoV atau flu unta, jadi Bapak Ibu sekalian yang sering naik umroh atau haji, sebenarnya risiko terpapar terhadap flu unta itu cukup besar, ya. Bahkan angka kematiannya juga cukup tinggi, tetapi memang resiko penularannya tidak sehebat dari virus SARS-CoV-2, ya. Jadi transmisi dari atau penularan dari COVID-19 ini, sebagaimana kita ketahui, berasal dari percikan, ya, yang bisa berasal dari saluran nafas, apakah dari batuk ataupun dari bersin atau kontak dekat atau jabat tangan yang berisiko orang tadi terpapar, ya, atau menyentuh virus yang berada di permukaan, ya. Bahkan sekarang kita juga menemukan virus SARS-CoV-2 ini juga terdapat pada feses, ya, atau dari BAB. Itulah makanya kebersihan itu memang sangat dijaga betul dalam Islam, ya, baik dalam dalam saat kita buang air besar, ya, buang air kecil, termasuk dalam menjaga resiko penularan ini, ya. Tapi kemudian seiring dengan pengetahuan kita terhadap COVID-19 ini semakin bertambah, juga diketahui virus SARS-CoV-2 ini bisa menular lewat udara, ya. Tapi kita menyebutnya bukan secara langsung lewat udara, kita menyebutnya sebagai mikrodroplet, ya. Jadi kalau Bapak Ibu ketahui, ya, percikan besar yang kita sebut dengan large droplet tadi, jarak jangkauannya kurang lebih hanya 1-2 meter, ya. Tetapi kalau small droplet atau percikannya lebih kecil, angka jarak jangkauannya lebih jauh, ya, bisa 6-8 meter. Itulah yang menyebabkan maka resiko penularan dari SARS-CoV-2 ini banyak juga terjadi di perkantoran, ya, yang juga tadi moderator sampaikan bagaimana kita untuk mengantisipasi
resiko penularan di perkantoran. Ya, saya hanya menyampaikan bahwa dengan resiko penularan lewat small droplet ini ada beberapa hal yang mungkin harus kita lakukan. Ya, pertama, bagaimana kita meningkatkan ventilasi, ya, jadi membuka ventilasi ruangan-ruangan kita sehingga terjadi pertukaran udara. Ya, tentu kemudian ventilasi udara ini akan mendilusi si virusnya, ya, kemudian menghindari ya terpapar dari air conditioner ya, atau udara yang berasal dari resirkulasi, dan menghindari mendapat paparan atau flow langsung dari dari AC, ya, termasuk meminimalisir jumlah orang yang berada di suatu ruangan. Ya, ini suatu laporan kasus, ya, jadi ini suatu yang mungkin nanti bisa kita ambil pelajaran dari laporan-laporan kasus ini. Ini suatu perkantoran, suatu gedung tinggi, kita mengambil di suatu ruangan yang isinya kurang lebih 13 orang, ya. Ada satu orang yang kemudian tertular COVID-19, yang kemudian dilakukan tracing, didapatkan banyak sekali teman yang di dekat yang positif COVID tadi yang juga menderita COVID-19, ya. Kemudian dilakukan tracing lebih luas lagi dalam ruangan yang lebih besar lagi pada yang sama, juga didapatkan kontak, ya, yang positif semakin besar, ya. Kemudian pada lantai yang sama tapi ruangan yang berbeda juga dilakukan pemeriksaan, didapatkan orang-orang yang berada pada lantai yang sama tapi ruangan yang berbeda yang tertularnya lebih sedikit, ya. Jadi orang-orang yang positif COVID tadi yang ruangannya sama, jumlah yang positif COVID lebih banyak dibanding orang yang beda ruangan. Jadi ini mengindikasikan bahwa interaksi, ya, itu memegang peranan penting, ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk Bapak Ibu sekalian, ya? Tentu tadi kami sampaikan jendela ruangan harus dibuka sehingga terjadi dilusi dari ruangan tadi, ya. Kemudian konsentrasi atau jumlah karyawan dalam suatu ruangan dimodifikasi sedemikian rupa sehingga jumlahnya tidak begitu banyak, ya. Termasuk melakukan namanya administratif kontrol, ya. Tempat duduknya diatur sedemikian rupa sehingga tidak face to face, ya. Jadi seperti zigzag sehingga resiko penularannya menjadi lebih sedikit, ya. Begitu juga ini satu kasus, ini di suatu restoran, ya, ada satu orang yang positif COVID, kemudian dilakukan tracing, didapatkan jumlah orang yang satu aliran, satu alur dengan air conditioner-nya banyak yang positif COVID, ya, sehingga kemudian diketahui bahwa jumlah orang itu memegang peranan penting sehingga resiko penularan juga lebih tinggi, ya, termasuk juga air conditioner, ya. Jadi air conditioner ini merupakan media untuk memperbanyak atau menyebarkan si virus sesuai dengan alur dari virus SARS-CoV-2 ini, ya. Jadi makanya memang sangat dianjurkan lagi-lagi jendela kalau misalnya di masjid, ya, dibuka sehingga terjadi dilusi dari udara dalam ruangan masjid, termasuk sebisa mungkin memang dilakukan di luar ruangan, ya, untuk mengurangi resiko penularan, ya. Ya, termasuk ini juga pada kondisi yang sama ini di transportasi umum ada satu orang yang positif yang kemudian dilakukan tracing, pada tracing yang sama pada alur yang sama juga didapatkan yang air conditioner yang sama, jumlah yang positif COVID juga banyak yang positif, ya. Jadi ini memberikan pelajaran juga bagi kita bahwa masker itu merupakan salah satu usaha kita, salah satu usaha individu
dalam mengurangi resiko terpaparnya COVID-19, ya, termasuk mengurangi jumlah kerumunan atau jumlah orang dalam satu ruangan dan memperbaiki ventilasi udara, ya. Jadi nanti ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, yang terpenting tentu proteksi, ya. Kalau kita lihat dari laporan ini bahwa proteksi melalui masker itu penting, tapi bukan yang utama, ya. Yang paling utama adalah mengurangi jumlah orang dalam suatu ruangan, ya, termasuk engineering kontrolnya, ya. Kita memberikan barrier atau sekat kontak antar individu, ya, termasuk mengurangi jumlah ada dalam suatu ruangan, ya. Jadi efek proteksi untuk COVID-19 tentu kita sama-sama sudah tahu bahwa jika seseorang terpapar tanpa menggunakan pencegahan, tentu resiko tertularnya sangat tinggi. Tapi kalau misalnya seseorang menggunakan sabun, resikonya jadi kurang lebih 30%, kalau menggunakan masker bisa menjadi 70%, apalagi kalau ditambah dengan jaga jarak, ya. Ya, ini kalau kita berkaca ada beberapa hal-hal yang harus kita lakukan dalam tahap pencegahan. Nanti saya rasa bisa kita baca, ya. Kemudian hal lain juga yang perlu Bapak Ibu ketahui, dan ini sering sekali menjadi pertanyaan, ya. Baik saya saat merawat pasien-pasien COVID juga dari pertanyaan masyarakat, ya. Bagaimana sih seorang itu terdiagnosis COVID-19, ya? Apakah ini bukan jangan-jangan ini di-COVID-kan, ya? Jangan-jangan ini untuk menambah uangnya dokter nih, ya. Jadi ini yang perlu Bapak Ibu perlu ketahui. Jadi seseorang itu kita mendiagnosis, ya, dalam melalui beberapa tahapan, ya. Jadi pertama tentu kita harus tahu dulu keluhannya, ya, yang kita sebut dengan anamnesis, kemudian melalui riwayat kontak, kemudian juga tracingnya, ya. Kemudian juga dilakukan pemeriksaan fisik, ya, suhu tubuhnya bagaimana, frekuensi nafasnya bagaimana, kemudian baru dilakukan pemeriksaan laboratorium, ya. Dilanjutkan dengan pemeriksaan radiologi, kita tahu gambaran ronsen toraknya bagaimana, bahkan bisa kita lakukan CT scan torak, ya. Lalu kemudian kita lakukan deteksi virus, ya, yang nanti akan kami jelaskan. Kemudian yang perlu Bapak Ibu ketahui, masa inkubasi dari virus Ya, sepertinya ada gangguan sinyal ya dengan Pak Dokter Andika ya. Halo. Iya, sudah hadir lagi. Oh ya, baik Dok, silakan Dok. Tadi sempat terlempar ya Dok ya. Iya. Ya, iya, bisa lanjutkan ya Bu ya, Bu Desi ya. Silakan. Jadi target dari infeksi SARS-CoV-2 ini bukan hanya pada saluran nafas saja, tapi juga mengenai organ lain, sehingga banyak juga pasien-pasien COVID-19 ini juga mempunyai keluhan mencret-mencret, bisa mual, ya, bisa matanya merah sesuai dengan organ yang terkena, ya. Kemudian akan dilakukan pemeriksaan laboratorium. Jadi ada beberapa pemeriksaan yang kita lakukan untuk menilai apakah seseorang itu benar-benar tertular apa tidak, ya. Akan dinilai sel darah putihnya, penanda infeksi yang lain, atau bahkan penanda radangnya, ya. Kemudian juga dilakukan pemeriksaan ronsen, ya. Ini contoh saja, ya. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui bagi yang awam bahwa umumnya paru kita itu berwarna hitam,
ya. Tapi pada satu kondisi jika terinfeksi bahkan terjadi pneumonia, paru kita itu menjadi putih, ya, seperti bercak awan, ya. Intinya yang kita sebut dengan pneumonia, ya. Kemudian untuk lebih detailnya kita lakukan CT scan dada, ya. Nah, dan memang yang paling banyak kita dengar adalah bagaimana mendeteksi COVID-19 ini, ya. Mendeteksi virus ini ada melalui beberapa cara, ya. Pertama dengan mendeteksi virusnya sendiri, ya, kita bisa melakukan swab PCR, bahkan sekarang ada namanya swab antigen, termasuk mendeteksi antibodi, ya, terhadap virus ini, ya. Tentu pemisahan itu berbeda-beda angka sensitivity dan spesifitinya, tapi memang sampai saat ini gold standar, ya, yang paling penting itu adalah pemisahan swab PCR. Bahkan juga spesimennya atau bahan yang kita periksa itu juga berbeda-beda angka kepositifannya. Jadi memungkinkan saja misalnya ada di luar menyatakan kemarin saya periksa positif, sekarang negatif atau sebaliknya, ya, karena memang ada resiko yang kita sebut dengan false negatif maupun false positif itu masih ada, tergantung dari cara pengambilan juga, termasuk bahan yang akan kita periksa, ya. Nah, kemudian juga hal lain yang Bapak Ibu yang harus ketahui, keluhan dari COVID-19 ini tidak melulu berhubungan dengan kematian, ya. 80% kasus COVID-19 ini tanpa keluhan atau tanpa gejala, ya. Hanya kurang lebih 15% sampai 20% yang keluhannya sedang berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit. Ya, jadi banyak juga yang menyatakan saya kok nggak apa-apa, ya, kok dibilang COVID. Karena memang hampir 80% kasus-kasus COVID itu tanpa gejala. Alhamdulillah, tapi memang pada orang-orang yang rentan dalam hal ini yang mempunyai komorbid atau penyakit penyerta, risikonya cukup besar, ya. Kemudian yang mengingat waktu secara cepat aja, ya. Ini juga ada isu kedua tentang mutasi virus, ya. Jadi apa yang dimaksud dengan mutasi virus? Jadi mutasi virus adalah terjadi perubahan struktur dan genetik dari virus. Kenapa itu sangat mudah terjadinya perubahan struktur dari virus? Karena memang terutama yang virus SARS-CoV-2 ini merupakan virus RNA namanya. Yang namanya RNA, mungkin dulu kita belajar tentang RNA itu merupakan untaian yang sangat labil, ya, sehingga sangat mudah terjadi mutasi, ya. Sehingga tentu kalau terjadi mutasi, si virus ini dapat juga mengelabui sistem kekebalan tubuh kita, ya. Sehingga kalau sistem kekebalan tubuh kita terkelabui, ya, makanya si virus ini bisa semakin kuat, bisa lebih mudah berkembang biak, bisa juga resiko penularannya lebih tinggi, tapi angka kematiannya lebih rendah, ya. Oke. Kemudian juga yang Bapak Ibu harus ketahui bahwa COVID-19 ini banyak sekali variannya saat ini, tapi yang sampai saat ini kita ketahui, ya, resiko penularannya juga semakin meningkat, tapi sampai saat ini belum banyak, ya, masuk di Indonesia. Artinya kita harus tetap waspada terhadap risiko-risiko dari varian-varian baru dari COVID-19 ini, ya. Dan terakhir, menurut saya bahwa kita semua tentu sudah sangat bosan. Saya aja sudah bosan ngomong-ngomong tentang COVID ini sebenarnya. Apalagi Bapak Ibu sekalian yang menjalani keseharian, bahkan dibatasi kegiatan ini, ya. Kita semua menginginkan namanya herd immunity atau kekebalan terhadap COVID-19 ini. Sebenarnya ada dua cara yang bisa kita lakukan, ya. Itu yang cara yang kita sebut dengan cara barbar, ya, kita infeksi aja semua masyarakat kita dengan COVID-19, ya. Yang bertahan berarti sudah memiliki kekebalan, berarti dia bisa melanjutkan, ya. Tapi tentu hal itu tidak baik kita lakukan, ya. Yang terbaik tentu kita lakukan namanya vaksinasi, ya, sehingga kita harapkan terbentuk kekebalan penduduk kita terhadap virus ini, ya.
Jadi pada akhirnya kalau itu sudah terbentuk, maka kita harapkan ya permasalahan COVID-19 ini bisa teratasi dan kita harapkan kesakitan dan kematian akibat COVID-19 bisa menurun, termasuk kekebalan kelompok dalam suatu masyarakat bisa terbentuk, sistem kesehatan bisa lebih baik, ya, termasuk tentu produktivitas kita semua, ya, dan bisa minimalisir dari dampak sosial dan ekonomi, ya. Tapi juga perlu diingat, vaksinasi itu bukan satu-satunya cara, ya. Vaksin itu bukan merupakan pengganti masker, ya. Vaksin itu juga bukan apa namanya obat antivirus. Jika kalau seseorang sudah tervaksin, boleh melakukan apa saja, boleh tanpa masker, salah ya. Jadi kita bukan vaksin ini bukan merupakan satu-satunya. Ada langkah-langkah lain yang harus kita lakukan ya dalam mencegah resiko penularan terhadap COVID-19 ini. Vaksin merupakan salah satu ikhtiar kita dalam mengurangi dampak dari COVID-19. Tapi juga protokol kesehatan, terutama 5M harus kita lakukan. Ya, jadi terakhir, saya rasa hal yang penting juga kami sampaikan terkait di bulan Ramadan. Ini kan sudah pengalaman tahun kedua kita di bulan Ramadan di masa pandemi. Tentu hal yang perlu saya sampaikan bahwa puasa itu sangat penting ya. Secara kesehatan sudah banyak laporan-laporan ilmiah menyampaikan bahwa puasa itu bahkan sebenarnya meningkatkan imunitas fisik ya. Ada istilahnya namanya autofagi ya. Autofagi itu semacam detoksifikasi tubuh kita ya. Jadi kalau misalnya kalori dalam suatu tubuh diminimalisir, tubuh akan berusaha meminimalisir sel-selnya, ya, sehingga sel-sel yang mati, yang rusak akan dibuang. Maka terjadi namanya proses detoksifikasi. Dan tentu bukan hanya masalah detoks secara fisik saja, tapi ini juga meningkatkan imunitas kita secara rohani, karena ini juga merupakan kewajiban bagi kita umat Muslim, ya. Kemudian juga kita melakukan makan sahur yang baik, karena itu merupakan salah satu keberkahan bagi kita, ya. Dan juga melakukan buka puasa sesuai sunnah, ya. Tetap melakukan aktivitas fisik, ya. Kemudian jangan lupa tetap minum air putih yang cukup. Kemudian juga perlu diingat, ya. Yang terpenting selama bulan Ramadan ini adalah menciptakan tidur yang berkualitas. Ya, karena kita sama-sama mengetahui bahwa selama bulan Ramadan ini tentunya kalau bicara durasi waktu tidur akan berkurang karena ada kegiatan-kegiatan ibadah malam ya. Tapi yang terpenting adalah tidur yang berkualitas ya. Kalau tidur kita berkualitas, tentu proses imunitas kita menjadi sangat baik. Dan terakhir yang paling penting adalah melakukan protokol kesehatan, ya, terutama 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Mungkin dari saya itu saja, Bu Desi. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Tepat sekali ini waktunya, Dok. Saya tadi bilang jam 2 ya, Dok ya. Ternyata pas sekali kurang 2 menit ya. Dokter memberikan paparan yang cukup singkat tetapi luar biasa mengena pada kita semua ya. Karena memang topik ini menjadi topik yang tadi kalau dokter bilang mungkin jangan-jangan udah banyak orang bosen juga ya, Dok, dengar paparan Tadi tentang takutnya COVID. pada tidur tadi, Bu. Tapi enggak kok, Dok. Pada nyimak kok, Dok. Makanya di sini juga sudah banyak pertanyaan juga, Dok, karena kita akan masuk ke dalam sesi diskusi. Satu hal mungkin yang menggelitik tadi kalau terkait saya sepakat sekali dengan pernyataan dokter tadi tentang puasa sebagai detoksifikasi ya, Dok ya. Karena saya juga salah seorang penyintas, Dok. Jadi baru bulan Februari kemarin saya selesai isolasi mandiri dan
ada sisa-sisa yang masih terasa. Kemudian ada seorang guru saya mengatakan bahwa puasa deh gitu, karena dengan puasa ntar insya Allah akan lebih baik gitu. Nah nanti saya juga perlu penjelasan nih dari dokter nih, kenapa itu bisa terjadi seperti itu. Oke, kita buka ke sesi pertanyaan dulu. Ini dok sudah masuk di sini ada 4 penanya. Cuman saya press menjadi 2 saja karena memang bahasannya sama ini dok, pertanyaannya hampir sama. Boleh dibantu share screen-nya untuk pertanyaan. Ini sudah ada beberapa yang masuk di chat room. Oh, mohon dipersilahkan oleh host untuk bisa di-share. Sudah bisa kali? Ya, agak diperbesar tulisannya. Di Zoom berapa persen? 120%. Oke, ini pemenanya pertama ini, Dok, dari UPT Palu, Bapak Suyono, dan juga Pak Irianto. Ini 3 pertanyaan ini sebenarnya intinya sama ini, Dok. Apakah seorang yang pernah kena COVID, ya COVID-19, dan telah melakukan vaksinasi, itu masih rentan untuk tertular COVID lagi? Yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah ada efek samping setelah sembuh atau negatif dari COVID-19? Misalnya tadi contoh seperti mudah lelah, nafas juga mungkin ada beberapa orang yang nafasnya mungkin sampai sekarang masih tersengal-sengal dok itu. Terus yang ketiga, berapa lama antibodi dalam tubuh kita menyatu untuk bisa terbebas dari COVID-19? Ya, silakan Pak Dokter, 3 penanya pertama dulu. Ya, baik, terima kasih Bu Desi. Jadi pertama mengenai pertanyaan pertama dulu ya, apakah orang yang pernah positif COVID bahkan sudah dilakukan vaksinasi masih rentan tertular COVID-19 ya. Jadi memang secara teori ya, orang yang sudah pernah positif COVID-19 ini dan bahkan sudah melakukan vaksinasi memang resiko ya untuk menjadi berat COVID-19-nya kalau tertular harusnya tidak berat lagi ya. Jadi seperti kita ketahui hasil dari uji klinis Sinovac yang di Bandung yang menyampaikan bahwa dengan dilakukan vaksinasi pada seseorang maka kalaupun tertular ya maka keluhannya menjadi ringan ya. Jadi kalau dampak dari vaksinasi ini terutama apalagi pada orang yang positif COVID-19 adalah resiko menjadi sakit beratnya menjadi lebih kecil ya, tapi resiko tertularnya tetap ya, karena kita sama-sama tahu vaksinasi itu terutama laporan dari vaksin Sinovac itu proteksinya hanya kurang lebih 67%, 65%, bahkan AstraZeneca itu hanya kurang lebih 55%, artinya masih ada risiko untuk tertular. Nah, itulah makanya saya sampaikan, vaksinasi ini salah satu ukhtiar kita untuk mencegah agar tidak menjadi berat jika tertular COVID-19, tapi bukan segalanya, ya, karena masih ada risiko tertular lagi. Nah, dan perlu juga diketahui varian-varian baru dari COVID-19 ini ada, ya, dan itu sudah banyak ditemukan. Dari beberapa laporan menyampaikan bahwa kalau kita tertular dari varian baru, maka bisa terjadi namanya reinfeksi, ya, reinfeksi baru dari COVID-19 sehingga bisa menyebabkan kondisi keluhannya menjadi berat. Ini yang sebenarnya masih terus kita pelajari, dan juga bagi Bapak Ibu yang membaca bahwa
varian-varian ini kan selalu terbentuk ya. Banyak yang menyatakan saya sudah divaksin kok masih ada risiko tertular lagi, Dok. Ya. Jadi sekali lagi vaksin ini usaha kita agar tidak terdampak berat jika tertular di COVID-19, tapi risiko tertularnya masih ada ya. Kemudian pertanyaan kedua, apakah ada efek samping setelah sembuh atau negatif dari COVID-19? Ada, ya. Itulah yang kita sebut namanya long COVID-19. Ya, jadi ada kondisi dampak dari COVID-19 ini seseorang yang sudah negatif, tapi masih memiliki keluhan. Memang keluhan yang kita temukan adalah mudah lelah, ya, atau mudah terengah-engah, ya. Bahkan bisa juga batuk-batuk kering. Ya, itu yang banyak kita temukan pada kondisi long COVID-19 dan itu umumnya memang berhubungan dengan derajat beratnya penyakit waktu tertular COVID-19. Ya, umumnya pada orang-orang yang derajat berat COVID-19, resiko long COVID-nya menjadi lebih besar, ya, dan lebih panjang. Ya, kemudian pertanyaan ketiga, berapa lama antibodi dalam tubuh itu bisa muncul atau bisa ada pada COVID-19? Ya, jadi yang kita ketahui, karena memang sekali lagi perlu Bapak Ibu ketahui, pengetahuan kita terhadap COVID-19 ini masih sangat terbatas. Ya, ilmunya baru 1 tahun. Ya, jadi dari yang ilmu 1 tahun ini diketahui bahwa antibodi tubuh manusia seseorang terhadap COVID-19 ini memang terbatas, ya. Ada yang memeriksa 3 bulan sudah turun antibodinya, ada yang menyatakan 12 bulan, ya. Dan itu memang sangat tergantung dari respon tubuh seseorang, ya. Yang perlu diketahui, orang yang saat menderita COVID-19 keluhannya berat, antibodinya sangat tinggi. Ya, sehingga bisa bertahan cukup lama dalam tubuh kita. Tetapi kalau misalnya orangnya menderita COVID-19 tanpa gejala atau keluhan ringan, umumnya antibodi yang terbentuk tidak begitu tinggi. Ya, sehingga saat itu perlu diberikan booster atau imunisasi. Sebagai contoh, ada pasien saya yang derajat berat, bahkan sampai dirawat di ruang ICU. Saat kita lakukan pemeriksaan, ada nilai antibodinya sangat tinggi sekali, sampai 2000-an, ya. Tapi istrinya yang keluhannya ringan hanya 40, ya. Tapi saya yang dilakukan vaksinasi saja bisa tidak setinggi dari penderita COVID-19, tapi sedang lah. Ya, jadi itu Bu yang perlu saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak Dokter. Ya, tadi ada pertanyaan, apakah ada pertanyaan lagi ini dari peserta, dari para hadirin jemaah zuhur? Dan tadi Dok, yang pertanyaan tadi saya Dok, saya tertarik yang tadi, bagaimana ternyata puasa itu bisa meregenerasi sel kan katanya kalau habis kena COVID itu kan kita cenderungnya lemah gitu ya Dok ya. Memang awal-awal ketika saya mulai puasa itu agak berat juga Dok. Tapi setelah ada, maksudnya puasa sahurnya benar, kemudian juga cakupan gizinya cukup, insya Allah malah kesininya jadi lebih enak Dok. Benar gak Dok seperti itu Dok? Mungkin itu menjelaskan tadi ya Dok, teori regenerasi sel dengan puasa. Iya Bu, Ibu Diri. Jadi memang itulah ya. Jadi ya kalau kita percaya dengan Allah, tentu kita meyakini apa yang diperintah oleh Allah itu benar adanya. Ya, jadi memang kalau kita bicara ilmiah, ya, dalam tubuh kita itu ada namanya sistem autofagi namanya. Ya, sekali lagi. Jadi sistem autofagi ini bahasa awamnya detox deh. Ya, jadi
kita mengetahui selama kita berpuasa, asupan makanan kita itu selama beberapa jam itu sangat terbatas, bahkan tidak ada. Itu yang menyebabkan asupan kalorinya, ya, asupan energinya yang berkurang, sehingga tubuh mengalami yang kita sebut namanya stres, ya. Karena mengalami stres, itu tubuh ini berusaha meminimalisir kerjanya, ya. Jadi kalau kita ASN misalnya, kerja kita menjadi lebih efektif, ya. Tentu kerja yang efektif itu mengakibatkan orang-orang atau sel-sel yang abnormal atau rusak, ya, atau bahkan mungkin sel-sel yang mati harus dibuang, ya. Bahkan sel yang masih bisa diperbaiki mengalami refreshing lagi, sehingga menjadi lebih baru lagi. Jadi itulah proses autofagi yang terjadi, Bu. Jadi pada intinya proses autofagi itu merupakan mekanisme tubuh kita membuat tubuh menjadi sangat efektif, ya, termasuk juga membuang sel-sel yang tidak baik atau yang tidak normal tadi, sehingga menjadi normal. Kan, Bu? Ya Dok, terima kasih sekali. Ini ada satu pertanyaan menyusul nih Dok, nih dari Palu juga. Assalamualaikum, untuk kedua kalinya Dok, apa yang perlu dilakukan sebelum melakukan vaksinasi? Karena ada teman yang akan melakukan vaksinasi tetapi dianggap gagal Dok untuk divaksin, sehingga harus dijadwalkan ulang. Mohon penjelasannya Dok. Ya, baik Bu. Jadi ini juga banyak pertanyaan yang disampaikan, bahwa kita sama-sama tahu vaksinasi itu merupakan usaha kita untuk menimbulkan respon tubuh, ya, atau menimbulkan respon imun, ya, sehingga kalau imun kita lagi turun, ya, tentu ditakutkan malah menjadi penyakit bagi kita, ya, atau bahkan bisa menyebabkan tidak efektif respon imun yang terbentuk, ya. Makanya di awal-awal kita melakukan namanya screening, ya. Ada kondisi-kondisi tertentu yang beresiko untuk dilakukan vaksinasi. Sebagai contoh misalnya ada seseorang yang batuk pilek misalnya, ya, atau kurang tidur, atau misalnya tekanan darahnya tinggi, ya, sehingga kalau tetap dipaksakan dilakukan vaksinasi, kita takutkan resiko terjadi namanya KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasinya menjadi lebih besar. Nah, itu sehingga tidak baik bagi si pasiennya, tapi juga tidak berisiko juga untuk untuk masyarakat lain. Jadi nanti ditakutkan, oh ini karena ada vaksin, ya. Kemudian juga hal lain yang perlu kami sampaikan, bahwa sekali vaksin itu bukan berarti sudah pasti akan terproteksi. Ini seringkali juga menjadi pertanyaan, ya, karena masih ada waktu kurang lebih 2 minggu sampai 4 minggu yang Bapak Ibu masih ada risiko tertular kalau tidak melakukan protokol kesehatan, ya. Karena ada yang menyatakan, Dok, saya 2 hari atau 1 hari setelah divaksin kok jadi meriang-meriang, demam, batuk, pilek, kemudian diperiksa swab PCR positif. Bukan karena vaksinnya menjadi positif COVID, ya. Kita tahu ada masa inkubasi dari virus SARS-CoV-2 ini. Bisa jadi saat dilakukan vaksinasi itu, Bapak Ibu yang positif tadi sudah tertular, ya. Cuman timingnya menjadi ada keluhan, ya, setelah selesai masa inkubasinya, ya. Ada juga yang menyatakan setelah divaksin beberapa hari, ya, ada keluhan yang positif COVID, ya. Perlu saya sampaikan bahwa respon antibodi yang terbentuk setelah vaksinasi itu baru terbentuk 1 bulan bahkan 2 bulan setelah vaksin kedua. Jadi tidak serta-merta, ya, dilakukan vaksin kedua
kita udah bebas untuk melakukan kegiatan tanpa melakukan protokol kesehatan dan sudah menyatakan saya sudah punya antibodi, ya. Jadi itu pengetahuan kita yang ada bahwa antibodi terbentuk setelah 1 bulan bahkan 56 hari setelah vaksin kedua. Demikian Bu Desi. Baik, terima kasih Dok. Saya masih punya waktu ya, Pak Anik, untuk sedikit lagi. Ini ada 1 pertanyaan terakhir. Semoga jadi terakhir ya Dok ya. Dan pertanyaannya terus berlanjut ini Dok, tapi berhubung saya dibatasi oleh waktu juga nih Dok nih. Kita sudah sering dengar juga nih saya nggak tahu ini apakah ini hoax atau gosip atau apa ini juga yang disampaikan oleh penanya juga terkait dengan penolakan vaksin dari misalnya seperti vaksin AstraZeneca yang ditolak di beberapa negara seperti itu karena menyebabkan efek yang ekstrim seperti itu. Nah itu sejauh mana kebenarannya ini Dok? Hilang ya? Pak Dokter hilang ya? Bentar lagi nih sepertinya. Ya, halo Bu. Ya, ada Dok, sudah hadir lagi. Ya, gimana nih Dok? Terkait dengan gosip, saya nggak tahu apa ini gosip atau hoax beritanya atau tidak nih Dok. Masalah beberapa vaksin yang ditolak oleh beberapa negara ini Dok. Bagaimana? Ya, jadi pertama yang paling keras saat ini kan memang vaksin AstraZeneca ya. Jadi memang kita ketahui setiap vaksin itu ada risiko yang kita sebut nama KIPI ya, kejadian ikutan pasca imunisasi ya, termasuk vaksin yang awal-awal yang mungkin banyak penolakan juga, misalnya vaksin Sinovac misalnya ya. Juga ada halo. Ya, terdengar Dok, masih oke. Ya. Jadi termasuk yang vaksin AstraZeneca ya. Jadi memang beberapa kondisi orang yang divaksin yang menggunakan vaksin AstraZeneca ini juga mengalami yang kita sebut KIPI tadi ya. Tapi secara umum kejadian itu ada ya, tapi bukan yang frekuensinya banyak sekali gitu ya, termasuk vaksin yang Sinovac yang di awal-awal saya juga mendapatkan vaksin Sinovac tadi yang dikeluhkan, ada yang menyatakan di Brazil meninggal ya, tapi alhamdulillah sampai saat ini dan kita juga punya datanya, vaksin itu KIPI-nya bersifat ringan saja ya. Jadi ada beberapa kondisi yang menyebabkan mudah mengantuk ya, atau misalnya ada nyeri tentunya di tempat suntikan, ada juga yang mengeluhkan meriang-meriang di awal-awal ya. Tapi secara umum KIPI yang fatal ya, yang kita sebut KIPI fatal itu bisa menyebabkan kematian, sampai saat ini tidak ada. Demikian Bu. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Cukup komprehensif apa yang disampaikan oleh Dr. Andika. Terima kasih sekali Bapak telah bersedia berbagi ilmu pada kita semua di sini. Yang pasti kita sebagai Muslim ya, kita sebagai Muslim dengan keimanan terhadap bahwa puasa itu adalah perintah Allah yang tentunya bisa juga, pastinya Allah kalau memberikan perintah nggak akan negatif ya Pak ya, pasti banyak sekali efek positifnya, terutama tadi. Jadi kalau misalnya seorang Muslim itu dengan Ramadan ini kemudian jadi loyo atau jadi tidak produktif, itu salah besar ya Dok. Karena kalau kita puasa itu sebetulnya urusan kita tinggal perut ke atas ya Dok ya. Jadi tangan, kepala, otak kita semua produktif gitu. Tapi kalau kita makan atau kita nggak berpuasa, perut ke bawah juga ikut nih Dok. Jadi itu juga kadang-kadang juga justru yang membuat produktivitas kita menjadi menurun. Baik, saya sudah cukupkan. Mungkin waktunya sudah agak lewat.
Dari saya sebagai pemandu jalannya diskusi ini, mohon maaf apabila selama diskusi tadi banyak yang kurang berkenan atau ada yang kurang pas. Saya mohon maaf dan saya kembali lagi kepada MC. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sesi ceramah dan dialog yang sangat hangat, sangat informatif. Dan terima kasih sekali lagi kepada narasumber dan Ibu Moderator. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para peserta yang telah ikut berpartisipasi dalam kegiatan siang sampai sore ini. Semua pihak, dari kami panitia, kami mohon maaf atas hal-hal apabila ada yang tidak sesuai, tidak berjalan sesuai rencana, kami mohon maaf. Ada salah-salah kata dari kami juga mohon maaf. Harapan kami acara ini menambah bekal bagi kita semua, menambah bekal ilmu dan bekal amal nantinya saat kita memasuki bulan Ramadan. Akhirnya kami sebagai MC perkenankan kami untuk menutup acara ini dengan bersama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fani. Terima kasih Ya semuanya. Terima kasih Pak Bapak Ibu. Sukses, mulia, berkah. Amin. Terima kasih panitia. Mohon izin live. Terima kasih Pak Anik. Selamat menjalankan ibadah puasa. Amin. Maaf lahir batin. Terima kasih, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Marhaban di Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan bulan mulia sebentar lagi akan hadir di tengah-tengah kita semua. Mari kita sambut Ramadan dengan penuh sukacita dan warnai hari-hari yang ada dengan aktivitas penuh manfaat. Badan Pembina Rohani Islam BKN di Ramadan tahun ini menyelenggarakan kegiatan antara lain sebagai berikut. Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan,
tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka.